Setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang, ribuan karyawan PT Sritex tetap bekerja di pabrik. Mereka kompak mengenakan pita hitam, di lengan kiri bertuliskan "Selamatkan Sritex". Karyawan berharap pemerintah bisa menyelamatkan PT Sritex dari kebangkrutan, sehingga nasib 50.000 pekerja Sritex bisa terselamatkan. Harapan saya Sritex tetap harus jalan karena ini menghidupi orang banyak sekali. Setidak-tidaknya membantu pemerintah mengentaskan pengangguran. Coba Sritex ini tutup pengangguran bagaimana? Bukan karyawan saja yang rugi, karena di luar pun orang-orang itu yang titipan sepeda yang berjualan merasa gelisah semua. Ya. Karena adanya nanti apabila Sritex itu berkembang, semuanya akan punya masa depan yang baik. Tapi kalau Sritex itu jatuh, itu semuanya akan menangis. Kami sebagai buruh betul-betul susah itu. Tapi harapan kami ada dukungan dari pemerintah untuk. Lebih lengkap terkait rencana pemerintah untuk menyelamatkan Sritex dari kepailitan dan bagaimana nasib dari 50.000 tenaga kerjanya, kita bahas bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan peneliti senior Indef Tauhid Ahmad. Selamat petang Bang Noel, Mas Tauhid, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Bang Noel, ini tadi sejumlah menteri dipanggil ke istana. Betul salah satunya termasuk Pak Menteri Tenaga Kerja dan juga membahas soal Sritex. Ada tidak bocoran dari isi perbincangan ataupun pembahasannya? Tadi siang saya kebetulan rapat pimpinan di Kementerian Tenaga Kerja. Memang beliau dipanggil ke istana, dipanggil Pak Prabowo, Pak Presiden. Hari ini memang saya belum koordinasi dengan Pak Menteri ya, mungkin beliau masih sibuk, saya juga masih sibuk. Tapi substansinya saya yakin sekali bahwa Sritex ini harus tetap eksis, jangan sampai mengganggu kawan-kawan buruh. Karena di Sritex itu ada 50.000 buruh yang menggantungkan hidupnya dan masa depannya di perusahaan ini. Dan kemarin saya juga melakukan kunjungan ke Sritex, coba melihat realita di sana, dan saya juga menyampaikan pesan Pak Prabowo terkait buruh Sritex. Kami coba ingin meyakinkan bahwa kawan-kawan buruh jangan sampai ada yang namanya PHK, dan itu diyakinkan juga oleh direktur utamanya Pak Iwan. Pak Iwan menyampaikan bahwa di kami Sritex yang namanya PHK, kata PHK itu adalah kata yang tabu. Dan di sana perusahaan ini juga seperti perusahaan keluarga ya. Mereka para buruh ini sangat merasa memiliki terhadap perusahaan ini tinggi. Makanya perusahaan ini tidak mungkin kita bangkrut. Bahkan kita lihat buruhnya, pengusahanya punya yang namanya patriotik terhadap bangsa ini. Sikap patriotik itu mereka artinya jalankan dengan putusan atau pilihan PHK adalah alternatif terakhir, seperti itu ya Bang Noel ya? Sekali lagi gini, tidak ada kata PHK dan itu tabu di Sritex. Karena saya juga, makanya saya bilang jangan sampai pilihan kata ini atau kata-kata PHK ini ada, dan saya coba tanya langsung, benar, saya bilang nggak ada Pak. Saya datang kemari atas perintah Presiden, saya meminta agar kawan-kawan buruh diselamatkan. Dan manajemen Sritex dan juga direktur utamanya bilang, kami akan patuh terhadap perintah Presiden. Dan saya senang sekali jawaban direktur Pak Iwan bahwa tidak akan pernah ada PHK di sini. Baik, kami tangkap. Pasti ini kan Sritex ini kan simbol ya, simbol kita sebagai negara. Beliau Mas Tauhid, kalau Pengadilan Negeri Niaga Semarang sudah menyatakan perusahaan Sritex ini pilot, lalu bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan 50.000 karyawan ini? Ya, saya kira pertama ya, secara regulasi tentu saja ini harus maju lagi. Tentu saja tidak mudah ya secara peraturan perundangan, karena ini kan bisnis to bisnis ya, kewajiban-kewajiban keuangannya itu kan memang harus dipenuhi oleh kreditur ya terhadap katakanlah
institusi bisnis yang memberikan pinjaman begitu. Nah, sementara di sisi lain ini bukan merupakan badan usaha milik negara sehingga tidak mungkin metodenya langsung itu bisa dilakukan. Nah, apakah kemudian dipilih misalnya ada institusi lain yang kemudian memang bisa mengawal proses ini, katakanlah institusi yang di bawah pemerintah, apakah badan usaha milik negara dan sebagainya, yang memiliki katakanlah kedekatan bisnis yang sejenis begitu. Nah, ini yang saya kira dimungkinkan begitu sehingga ada perubahan pertama dari sisi regulasi, yang kedua adalah tata kelola maupun bisnis manajemennya, termasuk yang juga paling penting adalah dari sisi keuangan begitu ya. Nah, tanpa ada katakanlah proses itu maka takutnya adalah karena jurangnya sudah cukup dalam, 20 triliun itu angka yang tidak mudah. Iya, 25,2 triliun. 25,2 triliun itu bukan angka yang mudah untuk diperoleh, apalagi dengan anggaran pemerintah yang terbatas ya. Kita tahu bahwa pemberian PMN ke BUMN saja itu melalui mekanisme yang cukup rumit dan perlu persetujuan DPR. Jadi tidak bisa juga pemerintah langsung menangani proses ini secara cepat dan butuh waktu begitu. Saya kira memang katakanlah kalaupun dan kita juga lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang terimbas kesulitan terutama di tekstil ini bukan hanya Sritek tapi juga banyak perusahaan lain swasta ya, milik katakanlah swasta Indonesia maupun asing yang memang sekarang mengalami kesulitan yang luar biasa karena pertekstilan kita juga lagi runtuh begitu. Ya, nah ini Bang Noel yang menjadi sorotan juga bahwa memang kan Sritex ini adalah perusahaan swasta. Selain untuk menyelamatkan 50.000 tenaga kerjanya, apa yang menjadi fokus utama pemerintah begitu besar untuk fokus menyelamatkan PT Sritex ini? Ya, pertama karena kita lihat di situ ada puluhan ribu buruh yang menggantungkan nasibnya. Kedua juga kita lihat efek dominonya juga di situ ada soal rumah makan, warteg, kemudian ojek, kemudian juga kos-kosan. Kalau seandainya 50.000 ini dipecat kan efek dominonya kan tidak bagus. Nah, tugas saya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ya fokus saya bagaimana melihat problem ini dari sudut pandang negara, bahwa negara harus hadir. Oke, ditahan sampai di situ. Jika negara harus hadir, lalu solusi apa yang bisa diberikan? Karena salah satu faktornya adalah ini perusahaan ataupun PT swasta. Ketika perusahaan dinyatakan pilot, maka pemilik tidak bisa lagi menguasai ataupun tidak bisa lagi mengurus kekayaannya. Artinya akan ada sita umum kepailitan. Mana yang harus didahulukan? Membayar gaji karyawannya atau membayar utang yang sebesar 25,2 triliun ini? Oke, harus dipahamin pilot dan bangkrut beda. Gitu. Kalau pilot kan ada problem struktur organisasi perusahaannya. Kalau bangkrut kan memang tidak ada lagi uangnya. Nah, operasional perusahaan tetap jalan. Kewajiban perusahaan terhadap buruhnya tetap berjalan. Saya tanya masih digaji nggak? Masih. Lantas kita cek lagi asuransi ketenagakerjaan ini jalan nggak? Jalan, dan jalan semua, artinya tidak ada masalah dalam hal itu. Ini kan juga Sritek juga sedang melakukan kasasi ya, atau melakukan banding, dan kita mendukung proses ini dan kita akan tunggu aja. Kalau tidak terlalu terlalu kita risaukan, yang paling penting tugas kita adalah hadir, negara harus hadir tengah ketidakpastian ini. Negara harus mengambil alih dan negara harus memastikan bahwa semua baik-baik saja. Oke, negara harus hadir. Mas Tauhid, apakah ada alokasi anggaran untuk kriteria ataupun model penyelamatan dalam kasus yang dihadapi PT Sritex ini? Ya, biasanya kalau model-model seperti ini berarti kan pemerintah harus menambahkan modalnya ya di satu perusahaan yang kemudian itu diambil alih menjadi salah satu institusi milik negara begitu, dan tidak bisa lagi kalau katakanlah secara operasional masih jalan tetapi memiliki utang yang besar, maka otomatis harus diambil alih begitu, dan kemudian itu menjadi tanggung jawab negara. Problemnya adalah ya di bisnis ini pemerintah belum punya portofolio ya, belum punya portofolio di industri tekstil maupun produk tekstil. Nah, ini ada kesulitan tersendiri.
Beda misalnya di bidang energi, di bidang besi, baja, kemudian petrokimia, ataupun yang lain. Nah, ini yang juga menjadi kesulitan sendiri. Jadi, Oke, kalaupun singkat saja. Kalau ya, diambil alih, artinya pemerintah harus membayar hutang sebesar 25,2 triliun itu? mau tidak mau begitu. Oke. Kalau memang tadi katakanlah menjadi tadi ya kehadiran itu jelas. Kalau kehadiran hanya kemudian menunggu sampai itu mati, maka ya akan sangat sulit begitu ya. Karena yang dibutuhkan kan membayar hutang begitu Baik. ya, membayar kewajiban tadi begitu. Baik, kami tangkap. Terima kasih Mas Tauhid Ahmad, peneliti senior Indef, dan juga Bang Noel Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.